Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Akhlaq lil Banin jilid 2 pelajaran ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. 10. Maza yajibu alaika li ikhwatika wa akhawatika. Apa saja itu yang wajib ia alaika kepadamu, li ikhwatika bagi saudara-saudaramu, saudara-saudara laki-lakimu, wa akhawatika dan saudara-saudara perempuanmu. Ini pelajaran ke-10, apa saja yang mesti kita lakukan untuk abang-abang atau adik-adik laki-laki kita dan untuk kakak-kakak dan adik-adik perempuan kita. Jadi madza di sini isim isyarah, madza isim istifham karena untuk bertanya. Madza langsung sebenarnya isim istifham ma doang. Tapi digabung juga boleh madza isim istifham. Untuk pemula dibina atas sukun jadi mubtada. Pada maharafa mubtada yajibu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa'nya dhammah. Tanda rafa'nya dhammah. Ada dhammahnya. Kemudian tugas yajibu merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Maza, apa saja itu yang wajib ia? Alaika kepadamu. Alaika ala huruf jar. Kaf dhamir muttasil dibina di atas fathah pada mahal jar majrur dengan ala. Muta'ala kepada yajibu. Apa saja itu yang wajib ia? Wajib kepada siapa? Alaika kepadamu. Li huruf jar, ikhwati majrur tanda jar kasrah, mudhaf ikhwati kaf isim dhamir dibina di atas fathah, mudhaf ilaih, wa rataf akhawati ataf kepada ikhwati ataf kepada majrur tanda jar kasrah, akhawat karena jamak mudzakkar salim, mudhaf akhawati kaf mudhaf ilaih. 1. Inna aqraban nasi ilaika ba'da walidaika hum ikhwatuka wa akhawatuka. Inna, sesungguhnya sedekat-dekat manusia ilaika kepadamu, ba'da walidaika sesudah dua orang tuamu, itu hum bermula mereka sedekat-dekat manusia itu ikhwatuka, itu saudara laki-lakimu, wa akhawatuka dan saudara perempuanmu. Fa'mal bihadhil adabi lita'isha ma'ahum fi sururin wa hana'in. Fa'mal maka amalkan olehmu bihadhil adabi dengan ini segala adab, lita'isha supaya bahwa engkau hidup ma'ahum bersama mereka, hidup fi sururin dalam kegembiraan, wahanain kedamaian, watanala ridha walidaika dan supaya bahwa engkau mendapatkan ridha akan keridhaan walidaika dua orang tuamu. Jadi orang yang paling dekat dengan kita sesudah orang tua tentunya saudara laki-laki kita, abang adik kita, saudara perempuan kita, kakak adik kita. Fa'amal bihadhil adab, karena itu hendaklah kita mengamalkan adab-adab yang akan disebut ke depan. Lita'isha supaya kita hidup bersama mereka gembira, damai. Orang tua kita pun jadi ridha kepada kita. Kalau i'rab inna huruf taukid tugasnya menasabkan isim merafa'kan khobar. Aqraba isim inna hukum isim inna mansub tanda nasab fathah, mudhaf aqraban nasi mudhaf ilaih hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah, ila huruf jar kaf isim dhamir dibina di atas fathah pada mahal jar majrur dengan ila. Ba'da dharaf makan mansub tanda nasab fathah, mudhaf ba'da walidai mudhaf ilaih hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar ya karena isim tasniyah, mudhaf walidai ka isim dhamir dibina di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih dengan walidai. Hum isim dhamir dibina di atas dhammah jadi mubtada di sini. Ikhwatu khabar hum, khabar marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf ikhwatu kaf isim dhamir dibina di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih dengan ikhwatu. Wa rataf akhawatu ataf kepada ikhwatu, ataf kepada marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf akhawatu ka isim dhamir dibina di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih dengan akhawatu. Jumlah hum ikhwatuka wa akhawatuka. Jumlah mubtada dan khobar jadi khobar inna pada mahal nasab jadi khobar inna. Jadi artinya sesungguhnya sedekat-dekat manusia kepadamu sesudah dua orang tuamu itu hum bermula mereka sedekat-dekat manusia itu ikhwatuka saudara laki-lakimu, wa akhawatuka dan saudara perempuanmu. Fatafri fa'mal, amal, i'mal itu fi'il amar. Fi'il amar tugasnya merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il, takdirnya anta wajib.
Fa'mal, maka amalkan olehmu. Bihadhil adabi, dengan ini segala adab. Bi huruf jar, hadhihi isim isyarah. Isim isyarah dibina di atas kasrah. Pada mahal jar, majrur dengan bi. Al adabi badal, ini yang mana? Ini adab. Adabi badal kepada hadhihi. Badal kepada majrur, majrur tanda jar kasrah. Li ta'isha, li itu lam kai. Lam kai tugasnya menasabkan fi'il mudhari'. Ta'isha fi'il mudhari'. Mansub dengan lam kai tanda nasab patah, asalnya asya ya'ishu, ta'ishu. Karena ada lam kai li ta'isha, supaya engkau hidup. Nah, gitu. Dikit-dikit aja yang Arab. 2. Antahtarimahum fi jami'il ahwali. 2, bahwa kok langsung 2, satunya mana? Oh ya. 2, antahtarimahum fi jami'il ahwali, bahwa engkau hormati akan mereka fi jamil ahwali, dalam sekalian kondisi, dalam sekalian keadaan. Kita selalu hormat kepada kakak, abang, adik kita. Wa antuhibbahum mahabbatan shadiqah, dan bahwa engkau cintai akan mereka mahabbatan shadiqah, akan cinta yang benar, cinta yang jujur. Cinta yang benar maksudnya bukan hanya sayang di mulut, di hati enggak sayang, bukan. Tapi di mulut juga sayang, di hati juga sayang. Fa'anta wahum min aslin wahidin. Fa'anta, karena bermula kamu dan mereka itu min aslin wahid, itu dari asal yang satu. Kenapa kita harus mencintai abang adik kita? Fa'anta wahum, karena kamu dan mereka itu satu asal, satu keturunan, yaitu dari ayah dan ibu yang satu. Walaupun berbeda ibu juga, kalau satu ayah ya saudara, atau satu ibu beda ayah. Wahum yuhibbunaka wa yatamannawna sa'adataka. Wahum, dan bermula mereka saudara-saudaramu itu yuhibbunaka, mencintai oleh mereka akan dirimu. Wa yatamannawna, dan mengharapkan oleh mereka sa'adataka, akan kebahagiaanmu. Karena saudara juga mencintai kita, saudara kita juga mengharapkan kita bahagia. Makanya kita juga harus sayang kepada mereka dan mengharapkan supaya mereka bahagia. Fakun ma'ahum daiman fi wifakin wattihadin. Fakun, maka hendaklah engkau. Fakun, maka adalah engkau. Kun fi'il amar ini. Fakun ma'ahum, maka hendaklah engkau bersama mereka daiman, selama-lama, fi wifakin, itu dalam kesepakatan, wattihadin, dan dalam persatuan. Jadi hendaklah kita dan abang adik kita sepakat, maksudnya selalu akur, ittihad, bersatu, enggak pecah belah, enggak cerai-berai, enggak berantem. Wahtaris an asbabil khilafi, wahtaris fi'il amar, dan hindari olehmu an asbabil khilafi, dari sebab-sebab perselisihan, wan nizai, dan sebab-sebab percekcokan. Jangan sampai terjadi percekcokan, hindari. Jangan mengambil punya abang tanpa izin, jangan mengambil punya adik tanpa izin, biar tidak terjadi percekcokan. 3. Wa anta khussa akhakal kabira wa uhtakal kabirata bimadzidil ikrami wal ihtiram. Wa anta khussa, dan bahwa engkau khususkan akhakal kabir, akan saudara laki-lakimu yang besar, wa uhtakal kabirah, dan akan saudara perempuanmu yang besar, bimadzidil ikram, dengan lebih dihormati, dengan lebih dimuliakan, wal ihtirami, dan lebih dihormati. Nah, kan kita punya banyak saudara, misalkan punya banyak abang, punya banyak adik. Nah, hendaklah engkau khususkan akan saudaramu yang besar, saudara laki-laki yang besar, abang kita. Wa uhtakal kabirah, saudara perempuanmu yang besar, maksudnya kakak yang besar harus lebih dimuliakan dan dihormati. Yang besar dihormati, yang kecil disayangi. Wa ta'tabirahuma fi maqami walidaika. Wa ta'tabira, kita atah kepada takhussa, jadi mansub. Wa anta tabira, seolah-olah begitu. Dan bahwa tabira, dan bahwa engkau menganggap, tabir menganggap, wa tabirahuma, engkau menganggap akan keduanya abang dan kakak tadi, fi maqami walidaika, pada kedudukan dua orang tuamu. Jadi seolah-olah abang kita itu ayah kita, kakak kita yang gede ibu kita, harus kita hormati juga. Fata'amala binasaihima, maka engkau amalkan binasaihima, dengan nasihat-nasihat keduanya. Wala tu'anida awamirahuma, wala tu'anida, janganlah engkau membantah awamirahuma, akan perintah-perintah keduanya.
Wa fil hadisi, dalam satu hadis, kata Nabi dalam satu hadis, wa fil hadisi, dalam satu hadis, hakku kabiril ikhwati ala saghirihim ka haqqil walidi ala waladihi. Hakku kabiril ikhwah, bermula hak kabiril ikhwah, hak yang besar saudara, maksudnya saudara besar. Hakku kabiril ikhwah, bermula hak saudara besar ala saghirihim, di atas yang kecil dari mereka, itu kahakil walidi, itu seperti hak orang tua, ala waladihi, atas anaknya. Nah, jadi abang kita yang besar, kakak kita yang besar, dia punya hak terhadap kita adiknya seperti hak seorang ayah terhadap anaknya. Anaknya harus menghormati ayahnya, begitu juga seorang adik harus menghormati kakaknya. 4. Wa antarhama akhaka saghira, dan bahwa engkau menyayangi akan saudara laki-lakimu yang kecil. Akhun, saudara laki-laki. Wa ukhtaka saghira, dan akan saudara perempuanmu yang kecil. Yang besar kita hormati, yang kecil kita sayangi. Wa antarhama, dan bahwa engkau sayangi akhaka saghira, akan saudara laki-lakimu yang kecil. Wa ukhtaka, dan akan saudara laki-lakimu yang, saudara perempuanmu yang kecil. Wa tu'amilahuma, dan engkau perlakukan keduanya bil ihsan, dengan baik. Muamalata walidaika laka, sebagaimana perlakuan dua orang tuamu laka bagimu. Wa tu'amilahuma, engkau perlakukan keduanya, adik laki-laki yang kecil, adik perempuan yang kecil, bil ihsan, dengan baik. Muamalata, akan sebagaimana perlakuan walidaika, perlakuan dua orang tuamu laka bagimu. Kita perlakukan adik kita dengan baik sebagaimana orang tua kita memperlakukan kita dengan baik. Wa fil hadis, dalam satu hadis, wa fil hadis, dalam satu hadis, laisa minna man lam yarham saghirana wa yu'rif haqqa kabirina. Laisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi. Man lam yarham, orang-orang yang tidak sayang ia saghirana, akan yang kecil dari kami, dari kita. Wa ya'rif, dan tidak mengenal ia haqqa kabirina, hak orang yang besar dari kita. Laisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi. Man lam yarham, bukan golongan kita, maksudnya bukan orang Islam. Man lam yarham saghirana, orang-orang yang tidak sayang ia saghirana, akan ke orang-orang yang kecil, tidak sayang kepada anak kecil. Wa ya'rif, ya'rif ataf pada lam yarham. Jadi man lam ya'rif, bukan dari kita. Man la ya'rif, orang-orang yang tidak mengenal ia hakka kabirina, akan hak orang-orang yang besar dari kita. Nah, jadi orang Islam itu mestinya menyayangi yang kecil-kecil, menghormati yang tua-tua, yang besar-besar. 5. Sa'id ikhwataka wa akhawatika bikulli mastata'ta minal musa'adah. Sa'id, fi'il amar, bantu olehmu. Sa'ada yusa'idu musa'adah. Sa'id, bantu olehmu ikhwataka, akan saudara laki-lakimu. Wa akhawatika, dan akan saudara perempuanmu. Bikulli ma, dengan seluruh ma. Istata'ta, dengan seluruh apa yang engkau sanggup. Minal musa'adah, dari membantu. Jadi bantulah saudara kita, abang adik kita, dengan semampu yang kita bisa. Kalau mereka lagi butuh bantuan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul akhawaini masalul yadaini. Masalul akhawaini, bermula perumpamaan dua saudara. Itu masalul yadaini, itu seperti dua tangan. Taghsilu ihdahumal ukhra, mencuci oleh salah satu keduanya dua tangan, al ukhra, akan tangan yang lain. Jadi perumpamaan dua saudara kakak beradik itu seperti dua tangan, di mana dua tangan itu saling membantu. Tangan kiri yang kotor dicuci oleh tangan kanan yang kotor dicuci oleh tangan kiri. Begitu juga kita dengan saudara kita. Watanazal daiman ma'ahum, watanazal, hendaklah engkau mengalah. Tanazal fi'il amar. Watanazal, hendaklah engkau mengalah daiman, selama-lama, ma'ahum, bersama mereka. Jadi kalau ada percekcokan dengan adik kita atau dengan abang kita, kita mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Justru mengalah itu tanda kita menang. Wa kun sabiran,
alaihim, dan hendaklah engkau itu jadi sabar alaihim, di atas mereka. Sabar menghadapi mereka. Kalau sedikit ada celaan dari abang kita atau dari adik kita, kita bersabar, kita maafkan. Mungkin karena dia belum tahu, pengetahuannya kurang, dia belum ngaji kitab Akhlaq lil Banin, kita udah ngaji. Wa idza ghalitu fanabbihum ala ghaltihim. Wa idza ghalitu, dan apabila mereka salah, fanabbihum, fi'il amar, fanabbih, maka beritahukan olehmu akan mereka, ala ghalatihim, terhadap kesalahan mereka. Bilutufin, dengan lembut, walinen, juga dengan lembut. Wa idza ghalitu, bila saudara kita bersalah, abang atau adik kita, fanabbihum, beritahukan mereka, ala ghalatihim, atas kesalahan mereka, bilutufin, walainen, dengan lembut. Beritahu itu salah abang, itu salah adik. Fa innal kalamal latifa, karena apa? Sungguh kalam, ucapan yang lembut, yubakituz zamira, itu menyentuh ia akan hati, ahsanata bekitin, akan sebaik-baik sentuhan. Nah, jadi kalau ucapan kita lembut itu mempengaruhi hati, mempengaruhi dia akan menerimanya. Wal kalama syadida yurisul wahsyata wal muqata. Wal kalama syadida, dan karena apa? Sungguh ucapan yang keras, yurisu, itu melahirkan ia al wahsyata, akan keliaran, wal muqata'ah, dan saling memutuskan hubungan. Nah, kalau kalam yang syadid, ucapan yang kasar, itu yurisu, bisa mewariskan ia, melahirkan wahsyah, ketidaknyamanan, wal muqata'ah, dan saling memutuskan hubungan, jadi saling benci jadinya. Makanya dalam memberi nasihat menggunakan ucapan yang lembut. Wahzar an tatadoroba au tatasyatoma ma'ahum. Wahzar, waspadai olehmu, fi'il amar, an tatadoroba, bahwa kalian saling pukul memukul. Tatadoroba, musyarakah. Wahzar, waspadai olehmu, an tatadoroba, akan bahwa saling pukul memukul, bahwa kalian saling pukul memukul, au tatasyatama, atau saling caci mencaci, ma'ahum, bersama mereka. Nah, jadi jangan sampai kita saling berantem dengan abang adik kita, saling mencaci, mencela, mengejek, nggak baik. Au tanumma bainahum, au tanumma kita ataf kepada tatadoroba. Waspadai olehmu an tanumma, akan bahwa engkau saling, bahwa engkau namimah, mengadu domba, bainahum, di antara mereka. Wahzar, waspadai olehmu, tanumma bainahum, bahwa engkau mengadu domba. Tanumma itu mengadu domba, bainahum, di antara mereka. Au ta'khudha minhum syai'an bighairi ridhahum, atau bahwa engkau mengambil minhum, dari mereka saudaramu, syai'an, akan sesuatu, bighairi ridhahum, dengan tanpa ridha mereka. Jangan pula kita mengambil punya abang adik kita tanpa seizinnya, tanpa seridhanya. Au tuqati'a ahadan minhum, masih waspada, ini tuqati'a masih atah pada tatadoroba, dan waspadai olehmu an tuqati'a, bahwa engkau memutuskan, ahadan, akan seorang pun, minhum, dari mereka. Jangan sampai kita memutuskan hubungan dengan kakak adik kita. Wafil hadis, dalam satu hadis, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasin. La yahillu, tidak halal, li muslimin, bagi seorang muslim, ayyahjura, bahwa meninggalkan ia, akhahu, akan saudaranya, fauqa salasin, di atas tiga hari. Jadi tidak boleh bagi seorang muslim menghajar. Arti menghajar bukan memukul. Ayyahjura, meninggalkan ia, tidak mau ngomong-ngomong dengan saudaranya, fauqa salasin, lebih dari 3 hari. Kalaupun kita marah dengan saudara kita, paling lama boleh 3 hari, sesudahnya kita harus baikan lagi. Kalau tidak, kita berada dalam keharaman terus menerus. Faman hajara fauqa salasin famata dakhalan nara. Barang siapa menghajar ia, barang siapa meninggalkan ia akan saudaranya, saling benci dengan saudaranya, fauqa salasin, di atas 3 hari, famata, maka meninggal ia, dakhalan nara, niscaya masuk ia ke dalam neraka. Bahaya. Kalau kita marah dengan saudara kita lebih dari 3 hari, kita belum minta maaf segala macam, meninggal, bisa masuk neraka. 6. Wa akhuka huwa sa'idul aimanu laka.
Wa akhuka, dan bermula saudaramu, saudara laki-lakimu itu huwa, dianya saudara laki-lakimu itu as-sa'idul aimanu, itu yang menolong yang paling pokok laka bagimu. Aiman itu artinya tangan kanan asarnya. Artinya di sini wa akhuka, abangmu itu huwa sa'idu, dianya itu pembela yang utama laka bagi dirimu. Yang membela kita ya saudara kita, abang kita. Kama qala ta'ala khitaban li sayyidina Musa, sebagaimana telah berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala khitaban, Allah berbicara li sayyidina, bagi sayyidina Musa, fi haqqi akhihi, pada hak saudaranya Nabi Musa. Siapa saudara Nabi Musa? Sayyidina Haruna, sayyidina kita Harun alaihi salam. Nah, jadi pembela kita yang paling utama ya saudara kita, abang kita. Sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi Musa bersama saudara beliau yaitu Harun alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanashuddu adudaka bi akhika. Sanashuddu, nanti akan kami ikat adudaka, lenganmu, bi akhika, dengan saudaramu. Sanashuddu, nanti akan kami ikat adudaka, akan lenganmu, bi akhika, dengan saudaramu. Maksudnya kami ikat lenganmu, kami kuatkan engkau dengan saudaramu. Jadi saudaramu itu pembelamu. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berangkat ke Fir'aun berdakwah, Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya diangkat Harun menjadi nabi juga sebagai teman Nabi Musa. Wa huwa silahul ladzi tudafi'u bihi a'da'aka. Wa huwa, dan dianya saudaramu itu as-silahu, senjata. Senjata alladzi tudafi'u, yang engkau tolak, bihi, dengannya senjata, a'da'aka, akan musuh-musuhmu, fi mu'tarakil hayah, dalam peperangan kehidupan. Wahwa, dan dianya saudaramu itu asilahul ladzi, senjata tudafi'u, yang engkau bisa membela dengan senjata itu, a'da'aka, akan musuh-musuhmu. Jadi saudara kita itu ya senjata kita. Dia siap membela kita melawan musuh-musuh kita, fi mu'tarakil hayah, dalam menjalani kehidupan yang rumit ini. Kama qala syairu, sebagaimana telah berkatalah oleh seorang pensyair. Apa kata syair? Akhaka innaman la akhan lahu kasa'in ilal haija bighairi silahin. Akhaka, ini mansub ini. Artinya di belakangnya ada fi'il yang dibuang. Jaga olehmu akan saudaramu. Innaman la akhan lahu, sesungguhnya orang yang tidak punya saudara baginya itu kasaen, seperti orang yang berjalan, ilal haija, menuju kepada peperangan, bighairi silahin, dengan tanpa senjata. Penyair berkata akhaka, jagalah saudaramu. Innaman la akhan lahu, karena orang-orang yang tidak punya saudara itu seperti orang yang menuju medan perang tanpa membawa senjata. Kita nggak akan menang. Karena sulit kita menghadapi hidup ini sendiri, mumpung ada saudara, jagalah hubungan baik dengan saudara. Inilah pelajaran ke-10 akhlakul lil banin yang sangat luar biasa sekali. Hak-hak kita, tugas-tugas kita, kewajiban kita yang harus kita lakukan terhadap saudara kita, abang dan adik kita. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.